Halo, salam jumpa sahabat M2 TV Indonesia. Kembali kami hadir dengan info menarik, mengulas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita terpopuler, biar rekan dan sahabatku menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2 TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Baiklah sahabat M2 TV dimanapun Anda berada, di hari ini kami akan mengulas opini publik tentang berburu lahan judi di negeri berazam, Kota Tanjung Balai Karimun. Iya, berburu lahan judi di negeri berasam, Kota Tanjung Balai Karimun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berburu artinya mencari atau mengejar hewan liar, di mana subjeknya adalah manusia. Jadi manusia yang mencari atau mengejar hewan liar. Tetapi dalam ulasan ini, kita tidak sedang membahas manusia yang sedang mencari atau mengejar hewan liar, tetapi manusia yang sedang mencari atau mengejar lahan judi di Kota Berazam, Tanjung Balai Karimun. Lalu apa itu judi? Secara umum judi itu sama dengan gambling atau cara-cara spekulasi atau untung-untungan. Sedangkan menurut Wikipedia, perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana yang satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Karimun Negeri Berasam menurut Airiana dalam Riana Papda blogspot.com 201 terbitan Selasa 02 Desember 2014. Bumi Berasam atau Negeri Berasam adalah satu julukan untuk Kabupaten Karimun yang menjadi gambaran atau pedoman di mana masyarakat Karimun sangat menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama. Salah satu panduan hidup dari 4 azam yang dicanangkan oleh pemerintahan almarhum H.M. Sani sebagai Bupati Karimun pada saat itu adalah azam peningkatan iman dan takwa. Azam ini merupakan upaya menanamkan sikap dan mental berbudi luhur dan berakhlak mulia, serta memiliki sandaran vertikal atau ketakwaan yang kokoh, sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Karimun akan lebih terarah dan bertanggung jawab. Hal ini sangatlah realitas untuk dilaksanakan, mengingat sejak dahulu kala masyarakat Karimun adalah komunitas masyarakat Melayu yang identik dengan agama Islam dan sudah menerima nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam sebagai falsafah dan sandaran hidup. Sehingga sampai sekarang sangatlah wajar jika pemerintah daerah Kabupaten Karimun menumbuh suburkan pusat-pusat taman pengajian Al-Quran. Pemerintah daerah Karimun mengucurkan dana miliaran rupiah untuk hibah pusat-pusat pesantren dan pusat-pusat pendidikan agama Islam. Lebih konkret lagi, secara rutin pemerintah daerah Kabupaten Karimun memberikan bantuan sosial kepada guru-guru ngaji. Semuanya dengan harapan mendekatkan masyarakat Karimun dengan Sang Ilahi sekaligus menanamkan nilai-nilai religius sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam kehidupan masyarakat Karimun sehari-hari. Tetapi sepertinya konsep ini semakin hari semakin pudar ketika Bumi Berasam menjadi lahan empuk para cukong dan pemburu rupiah
saling berebut untuk menguasai lahan permainan. Tidak tanggung-tanggung, sudah 6 jenis permainan di kota Karimun. Masing-masing jackpot, pingpong, siji, capciki, toto, Hongkong berputar tiap hari di negeri berasam Tanjung Balai Karimun. Dengan rincian, dalam sehari terdapat 2 putaran, waktu pagi jam 6 sampai jam 12 siang, dan putaran kedua atau waktu malam dari jam 1 sampai dengan jam 8 malam. Puluhan bahkan ratusan juta rupiah uang permainan berputar di negeri berasam Tanjung Balai Karimun. Dan kita tidak tahu dari mana datangnya uang-uang itu. Jika saya bayangkan, sangat sedih hati ini. Karena uang itu berasal dari rakyat kita. Uang itu berasal dari anak-anak negeri kita. Uang itu berasal dari rakyatnya Pak Bupati yang hidup tertati-tati mengais rezeki dengan susah dari beberapa profesi. Ada tukang ojek, nelayan, pedagang kecil, pekerja serabutan, termasuk buruh bangunan. Bahkan ada juga pegawai honorer. Semuanya rakyat kita, rakyat pemerintah Kabupaten Karimun yang hidup dalam kebimbangan dan kesusahan, dan sedang terjerat dalam hayalan dan mencoba mempertaruhkan hidup dengan untung-untungan, mendapatkan kemenangan dalam permainan tanpa mengeluarkan keringat. Hal terburuk dan terpuruk ketika para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua-ketua organisasi masyarakat, organisasi pemuda, LSM dan aktivis masyarakat telah disumbat mulutnya cukup dengan menerima jatah sebulan 300 sampai 500 ribu rupiah hanya untuk membeli sekarung beras dan uang lauk pauk. Sebegini rapuhkah mentalitas mereka? Kita tidak tahu ada apa di sebalik ini. Tetapi tugas kita untuk menyadarkan masyarakat kita. Ulasan ini sengaja dibuat untuk menyadarkan masyarakat Karimun dan mengajak masyarakat Karimun, ayo sadar dari mimpi dan berhentilah berhayal. Walaupun 100 jenis permainan dibuka di kota Karimun, ketika masyarakat sadar bahwa permainan itu adalah pekerjaan sia-sia dan perbuatan setan dan pengikutnya, judi membuat kita malas dan hidup dalam hayalan. Dan dalam sejarah peradaban manusia, judi tidak akan pernah membuat manusia kaya raya. Dengan kesadaran ini, apabila masyarakat Karimun kompak untuk tidak lagi ikut bermain judi, maka dengan sendirinya cukong-cukong akan bangkrut tanpa dipaksa. Saatnya kita bersatu untuk saling mengingatkan, jauhilah judi supaya hidup akan kekal abadi. Lalu bagaimana permainan ini melakukan operasional di Tanjung Balai Karimun? Apakah bandar-bandar ini jujur dalam permainan? Dan siapa sesungguhnya mereka yang memburu lahan permainan? Kita ikuti ulasan M2 TV selanjutnya.